Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komru yang luar biasa, kali ini saya akan memberikan satu tips bagaimana caranya menyelesaikan satu masalah dengan cara-cara yang sangat sederhana tentunya, dengan ilustrasi-ilustrasi yang sederhana pula, tetapi mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat bagi kawan-kawan Komru Channel. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi, barangkali teman-teman bisa melihat tangan seperti saya ini, telunjuk dikeataskan dan coba ikuti apa yang saya lakukan. Jadi teman-teman yang di rumah silahkan dilakukan. Kita coba telunjuk ini kita tekuk, ya seperti ini, ya. Ini telunjuk ini bengkok ya, mungkin bisa dilihat begini, ya. Ini bengkok ya. Coba teman-teman lakukan, ini dengan mudahlah dilakukan. Nah, pertanyaannya bukan kita mau bengkok. Nah, bagaimana caranya supaya telunjuk ini, kalau goalsnya kita telunjuk ini supaya lurus seperti ini. Supaya lurus seperti ini bagaimana? Nah, sekarang ikuti lagi apa yang saya lakukan. Sama seperti tadi, telunjuk ini kita buat lurus. Seperti ini. Kita kalau dilihat dari sini, lurus. Kalau tadi begini, kalau tadi bengkok begini, ya teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang gimana caranya telunjuk ini lurus? Nah, silakan teman-teman yang di rumah coba lakukan. Nah, buat apa sih telunjuk-telunjuk ini? Kok dibuat bengkok, dibuat lurus begitu kan? Nah, kalau kita punya goals yang saya bilang tadi, goalsnya telunjuk ini lurus seperti ini. Nah, faktanya teman-teman yang sekarang barangkali mempraktekkan di rumah atau dimanapun, faktanya telunjuk ini tetap bengkok, susah. Kenapa demikian? Saya kasih tahu satu triknya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat telunjuk ini ada dua ruas yang paling atas sama yang tengah ini. Nah, kalau teman-teman kondisi normal telunjuk ini kita tekuk, itu pasti bengkok. Kenapa? Karena tenaga ada di ruas yang paling atas. Nah, bagaimana caranya? Saya kasih tahu fokus poin namanya. Fokus poin bagaimana menyelesaikan masalah tadi yang sangat sederhana sekali supaya telunjuk ini lurus. Jadi tenaga kita fokuskan ada di ruas yang paling bawah ini atau di tengah ini. Jadi tenaganya kita konsentrasikan ke sini, fokuskan ke tenaganya yang di tengah. Silahkan teman-teman coba lagi. Ya, insya Allah bisa jadi lurus. Ya, tentu perlu latihan berkali-kali, tapi bagaimana memfokuskan satu penyelesaian masalah itu, kita tahu fokus poinnya. Nah, korelasinya apa sih telunjuk-telunjuk lurus bengkok ini? Korelasi terhadap suatu penyelesaian masalah di kehidupan itu ternyata banyak sekali. Jadi kita kalau untuk menyelesaikan satu masalah ternyata harus tahu dulu fokus poinnya, fokus permasalahannya itu apa. Saya kasih contoh lagi satu cerita yang mungkin teman-teman juga pernah mendengar dan sangat sederhana sekali. Diceritakan ada kosmonot Amerika. Kosmonot adalah orang yang mendarat ke luar angkasa, yang pergi ke luar angkasa. Dia pergi ke ke luar angkasa, anggap ke bulan. Dia pergi dengan berbagai macam perlengkapan yang luar biasa canggih, sampailah di luar angkasa. Begitu di luar angkasa, kosmonot Amerika yang luar biasa ini, yang sudah dipersiapkan sekian waktu, sekian lamanya, mereka ternyata di sana tidak bisa menuliskan hasil penelitian mereka. Jadi bisa dibayangkan luar angkasa yang tekanannya tentu beda dengan kita di bumi, karena mereka harus melayang dan lain-lain. Ballpoint atau pulpen yang dibawa oleh mereka itu tidak bisa dibuat menulis. Akhirnya singkat cerita baliklah kosmonot Amerika lagi ke bumi. Disampaikanlah bahwa permasalahannya mereka tidak bisa menuliskan hasil penelitian mereka. Akhirnya Amerika yang negara luar biasa itu membuat satu penelitian atau membuat satu proyek bagaimana caranya membuat satu ballpoint atau pulpen tadi agar bisa digunakan di luar angkasa yang tekanannya barangkali sekian bar, yang dibolak-balik atau dengan kondisi melayang apapun itu bisa menulis.
sekian panjang mereka lakukan penelitian dan pergi lagi ke luar angkasa. Tapi apa yang dilakukan oleh si kosmonot Rusia? Amerika tadi berhasil dengan sekian panjang penelitian membuat satu alat tulis atau bolpen yang bisa dituliskan dengan kondisi apapun di luar angkasa. Dengan serangkaian penelitian yang begitu panjang, Amerika berhasil. Tapi balik lagi, apa yang dilakukan oleh kosmonot Rusia? Dia hanya cukup bawa pensil dan itu sama-sama berhasil. Nah, dari cerita yang sangat sederhana ini kita bisa simpulkan bahwa masalah itu bisa berbagai macam, besar kecilnya tergantung juga kita. Tetapi jika kita tidak tahu menyelesaikan fokus poin masalahnya, maka kita bisa repot. Satu contoh sederhana lagi, barangkali teman-teman atau kawan-kawan Komru pernah mengalami lantai kita basah. Tiba-tiba kok lantai ada genangan air basah gitu. Nah, yang dilakukan pada umumnya adalah mengepel atau membersihkan air itu. Anggaplah dipel supaya lantainya kering. Tetapi sebetulnya bukan itu fokus penyelesaian masalahnya. Kita harus tahu dulu sumber daripada genangan air itu. Jangan-jangan genteng kita yang pecah, genteng kita yang bocor. Nah, disitulah fokus poin penyelesaian masalah. Nah, itu barangkali contoh-contoh kecil bagaimana kita menyelesaikan satu masalah. Kuncinya adalah kita harus tahu dulu fokus penyelesaian masalahnya. Namanya fokus poin. Seperti yang tadi telunjuk tadi, ini sangat sederhana sekali, tapi kalau kita nggak tahu caranya, nggak tahu cara menyelesaikannya, nggak tahu fokus poinnya, maka kita juga nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Cukup itu hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan Komru semua. Jangan lupa like dan komen serta subscribe channel Komru ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.